Halo semuanya, welcome back to my channel again. Kembali lagi bersama Mimin di channel kesayangan Anda yaitu Best Motivation. Semoga kalian semua diberikan keberlimpahan, sehat walafiat, tercapai semua yang dicita-citakan. Amin. Sebelum kita mulai, Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol jempol ke atasnya agar Mimin semakin semangat membuat videonya, dan menekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel Best Motivation. Baik, langsung saja kita mulai. Membeli mobil merupakan keputusan besar yang dapat memiliki konsekuensi finansial dan lingkungan yang signifikan. Sementara memiliki mobil memiliki banyak manfaat, ada sejumlah alasan mengapa itu bisa dianggap sebagai pilihan yang salah dalam beberapa kasus. Kita akan mengeksplorasi beberapa alasan mengapa membeli mobil mungkin bukan pilihan terbaik. 1. Biaya finansial. Membeli mobil adalah investasi besar. Tidak hanya Anda harus membayar harga pembelian mobil, tetapi Anda juga perlu menghadapi biaya seperti pajak, asuransi, bahan bakar, perawatan, dan perbaikan. Pembiayaan mobil juga bisa mengikat Anda dengan cicilan bulanan yang signifikan, yang dapat mengganggu kemampuan Anda untuk mengejar tujuan finansial lainnya, seperti pembayaran pinjaman rumah atau menabung untuk pendidikan anak-anak. Selain itu, mobil adalah salah satu aset yang paling cepat mengalami depresiasi nilainya. Nilai mobil biasanya turun setelah Anda mengemudikannya keluar dari dealer. Dalam beberapa tahun, nilai mobil dapat turun sekitar 20 hingga 30% atau bahkan lebih, tergantung pada merek dan modelnya. Ini berarti Anda mungkin akan kehilangan banyak uang jika Anda menjual mobil Anda setelah beberapa tahun. 2. Lingkungan. Kendaraan bermotor, termasuk mobil, adalah sumber besar polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Meningkatnya jumlah mobil di jalan raya telah menyebabkan masalah polusi udara di banyak kota besar di seluruh dunia. Gas buang dari mobil mengandung berbagai zat berbahaya, termasuk karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan partikulat yang dapat merusak kesehatan manusia dan merusak lingkungan. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil dalam mobil juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Emisi gas rumah kaca dari mobil adalah faktor utama dalam perubahan iklim yang semakin serius. Beralih ke transportasi yang lebih berkelanjutan, seperti bersepeda, berjalan kaki, atau menggunakan transportasi umum, adalah cara yang lebih ramah lingkungan. 3. Kemacetan lalu lintas. Mobil juga berkontribusi pada masalah kemacetan lalu lintas di banyak kota besar. Meningkatnya jumlah mobil di jalan raya dapat mengakibatkan lalu lintas yang lambat, peningkatan waktu perjalanan, dan frustasi bagi pengemudi. Kemacetan lalu lintas juga berdampak negatif pada produktivitas dan kualitas hidup, karena orang menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga berkontribusi pada peningkatan emisi gas buang, karena mobil yang berhenti dan berjalan dalam lalu lintas yang padat lebih sering menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, memiliki mobil sendiri dan menggunakannya untuk setiap perjalanan mungkin tidaklah bijaksana dalam konteks kemacetan lalu lintas yang ada. 4. Rasa kepemilikan. Beberapa orang membeli mobil sebagai simbol status atau sebagai cara untuk mengekspresikan diri mereka. Namun, kepemilikan mobil seringkali memunculkan rasa keterikatan dan kebanggaan yang berlebihan terhadap benda mati. Rasa kepemilikan yang berlebihan ini dapat mengaburkan pemahaman tentang biaya nyata yang terkait dengan memiliki mobil. Selain itu,
Terlalu banyak orang yang memiliki mobil dapat mengakibatkan masalah sosial, seperti persaingan untuk parkir, peningkatan kemacetan lalu lintas, dan kurangnya ruang terbuka. Alih-alih menggambarkan status sosial, ada baiknya jika masyarakat lebih fokus pada cara-cara lain untuk memahami dan mengekspresikan diri. 5. Ketergantungan pada mobil. Ketika seseorang memiliki mobil, mereka cenderung lebih tergantung pada itu untuk transportasi sehari-hari. Ini dapat mengakibatkan kurangnya fleksibilitas dalam pilihan transportasi, dan orang mungkin terdorong untuk menggunakan mobil bahkan untuk perjalanan pendek yang dapat dilakukan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Ketergantungan pada mobil juga dapat mengurangi kebugaran fisik dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, banyak orang yang memiliki mobil terlalu bergantung pada mereka untuk pergi ke tempat kerja atau untuk berbelanja, tanpa pertimbangan alternatif yang lebih berkelanjutan. Ini dapat menghambat pengurangan emisi gas rumah kaca dan masalah transportasi lainnya yang berkaitan dengan pemakaian mobil. Membeli mobil merupakan keputusan besar yang dapat memiliki konsekuensi finansial dan lingkungan yang signifikan. Sementara memiliki mobil memiliki banyak manfaat, ada sejumlah alasan mengapa itu bisa dianggap sebagai pilihan yang salah dalam beberapa kasus. Kita akan mengeksplorasi beberapa alasan mengapa membeli mobil mungkin bukan pilihan terbaik. 6. Perkotaan yang lebih baik tanpa mobil. Banyak kota di seluruh dunia sedang berusaha untuk membuat lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi. Mereka sedang mengembangkan sistem transportasi umum yang lebih baik, infrastruktur bersepeda, dan tata kota yang lebih berpihak pada pejalan kaki. Menggunakan mobil pribadi di kota-kota seperti itu mungkin tidak selalu efisien atau ekonomis. Dengan memiliki mobil pribadi, Anda mungkin melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan transportasi umum yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta infrastruktur bersepeda yang semakin berkembang. Sistem transportasi umum yang baik dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi emisi, dan meningkatkan aksesibilitas kota bagi semua orang. 7. Alternatif yang tersedia. Ada banyak alternatif untuk memiliki mobil pribadi. Anda dapat menggunakan layanan berbagi mobil seperti Grab, yang dapat lebih ekonomis daripada memiliki mobil sendiri jika Anda tidak menggunakannya sepanjang waktu. Selain itu, sistem car sharing dan penyewaan mobil yang tersebar di banyak kota memungkinkan Anda untuk mengakses mobil ketika Anda membutuhkannya tanpa harus memiliki satu. Selain itu, bersepeda, berjalan kaki, dan menggunakan transportasi umum adalah alternatif yang ramah lingkungan dan seringkali lebih ekonomis daripada memiliki mobil. Jika Anda tinggal di kota yang memiliki sistem transportasi umum yang baik, Anda mungkin bisa melakukan banyak perjalanan tanpa mobil. 8. Teknologi berkembang. Teknologi berkembang dengan cepat, dan tren seperti mobil otonom dan layanan berbagi mobil elektrik mungkin akan mengubah cara kita melihat kepemilikan mobil dalam beberapa tahun ke depan. Mobil otonom dapat memungkinkan penggunaan mobil yang lebih efisien dan dapat mengurangi kebutuhan untuk memiliki mobil pribadi. Selain itu, layanan berbagi mobil listrik dapat menjadi alternatif yang lebih hemat biaya daripada memiliki mobil berbahan bakar fosil. Mungkin saja bahwa dalam beberapa tahun, pemilik mobil akan beralih yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. 9. Rasa aman. Pemilik mobil sering merasa lebih aman karena memiliki kendaraan pribadi yang dapat digunakan dalam situasi darurat. Namun, ini mungkin tidak selalu benar. Ada layanan taksi,
transportasi umum, dan opsi lain yang dapat digunakan dalam situasi darurat. Selain itu, memiliki mobil tidak menjamin keselamatan Anda di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dan cedera terkait kendaraan bermotor masih menjadi masalah yang serius. Selain itu, kepemilikan mobil sendiri dapat memberikan rasa aman yang palsu, yang mengarah pada perilaku berkendara yang lebih berisiko. Pengemudi mungkin merasa terlindungi oleh mobil mereka dan cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas atau mengemudi secara agresif. 10. Pemikiran jangka panjang. Pemilihan untuk memiliki mobil juga harus dipertimbangkan dalam konteks pemikiran jangka panjang. Apakah Anda benar-benar membutuhkan mobil untuk jangka waktu yang lama? Apakah Anda akan selalu tinggal di daerah yang memungkinkan penggunaan mobil? Membeli mobil adalah keputusan jangka panjang yang harus Anda pikirkan dengan matang. Dalam banyak kasus, memiliki mobil mungkin tidak masuk akal jika Anda hanya akan menggunakannya untuk waktu yang singkat atau jika situasi Anda berubah dalam waktu dekat. Pertimbangkan alternatif seperti penyewaan mobil atau menggunakan layanan berbagi mobil jika Anda hanya membutuhkan akses ke mobil sesekali. 11. Kontribusi pada kebijakan publik. Ketika Anda memiliki mobil, Anda juga secara tidak langsung mendukung kebijakan yang mendukung penggunaan mobil pribadi. Ini termasuk dukungan terhadap perluasan jalan raya, subsidi untuk bahan bakar fosil, dan peraturan yang menguntungkan pemilik mobil. Seiring dengan itu, transportasi umum, infrastruktur bersepeda, dan alternatif berkelanjutan lainnya mungkin kurang mendapatkan dukungan. Dengan memilih untuk tidak memiliki mobil, Anda mungkin dapat memberikan kontribusi pada perubahan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini mungkin melibatkan mendukung transportasi umum, memilih alternatif berkelanjutan, dan berpartisipasi dalam gerakan untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi. 12. Rasa kepuasan. Terakhir, kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup tidak selalu terkait dengan kepemilikan mobil. Terlalu sering, orang terjebak dalam budaya kepemilikan mobil yang mendorong mereka untuk selalu memiliki mobil baru dan mahal. Namun, dalam banyak kasus, kepemilikan mobil tidak memberikan kebahagiaan yang sebanding dengan biaya dan komitmen yang terkait. Sebaliknya, mengejar gaya hidup yang lebih sederhana, kurang bergantung pada benda-benda materi, dan lebih berfokus pada hubungan sosial dan pengalaman dapat membawa kepuasan yang jauh lebih besar. Kepemilikan mobil tidak selalu memungkinkan Anda untuk mengejar prioritas hidup yang sebenarnya. Jadi membeli mobil mungkin merupakan pilihan yang salah dalam banyak situasi, terutama jika tidak dipertimbangkan dengan cermat. Biaya finansial yang tinggi, dampak lingkungan, kemacetan lalu lintas, ketergantungan pada mobil, dan alternatif yang lebih baik semuanya harus dipertimbangkan saat membuat keputusan tentang memiliki mobil. Ada banyak faktor yang perlu diperhitungkan, dan dalam banyak kasus, opsi lain mungkin lebih bijaksana. Sebelum Anda memutuskan untuk membeli mobil, pertimbangkan kebutuhan Anda, situasi Anda, dan pilihan alternatif yang ada. Mungkin Anda akan menemukan bahwa Anda dapat mencapai tujuan Anda dengan lebih efisien dan ramah lingkungan tanpa harus memiliki mobil pribadi. Kalau menurut kalian ulasan Mimin masih ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar agar bisa saling melengkapi satu sama lain. Ingat untuk like, subscribe, komen dan share agar channel ini semakin berkembang dan berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mimin doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses usahanya, sukses karirnya serta memiliki apa yang diimpikannya.
Tetap semangat and see you in the next video.